Hawa dingin itu datang, diiringi dengan makin kerasnya suara mereka. Sosok pertama yang aku lihat adalah wujud kuntilanak yang terbang rendah dengan kain putih yang berkibar-kibar. Matanya terlihat berlendir dan terlihat seperti ikan busuk. Wajahnya putih, seputih cat namun sangat kusam, seperti warna tembok tua yang berjamur. Lidahnya menjular sangat panjang berwarna kehitaman. Dan begitu melihat kami dia terdiam. Melihat kami dengan bingung sambil menggerak-gerakkan kepalanya, seolah sedang mengidentifikasi atau mengingat kira-kira siapa kami ini. Dan aku kira dia paham karena dia langsung menjerit dan melayang mundur dengan cepat. Aku memandang aku yang lain. Dengan ekspresi bertanya, dia hanya menjawab dengan memasang kuda-kuda, yang berarti aku harus waspada. Suara itu bergemuruh saat sosok hitam itu muncul di barisan paling depan, diikuti pengikutnya. Dia tampak sangat marah begitu melihat aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita 100 tahun setelah aku mati. Beberapa hari aku harus dirawat di sana. Dan tanda-tanda teror mulai muncul. Dan yang membuatku geram, mereka mulai meneror Risa. Saat itu Risa sedang mandi di kamar mandi yang berada di dalam kamar perawatanku. Aku sudah merasa lebih baik dan sudah bisa duduk. Sementara ibunya mandi, aku menjaga Abi yang aku pangku di atas ranjang. Sampai tiba-tiba, aku mendengar jeritan dari kamar mandi yang membuatku buru-buru memposisikan Abi dengan tiduran. Dan dengan menahan rasa sakit di tulang rusukku yang patah, aku menyaut infus yang tergantung dan segera menuju sumber suara yang berasal dari Risa. Dok, ada apa, Dok? Tanyaku yang panik sambil menggedor-gedor pintu kamar mandi. Mas, teriak Risa dari dalam. Diikuti pintu yang terbuka dan Risa yang sudah berpakaian berlari dari dalam. Mas, ada kepala di kamar mandi. Kepala perempuan. Aku takut, Mas. Kata Risa dengan histeris. Aku segera masuk ke kamar mandi dan mengecek sendiri bak mandi yang membuat Risa ketakutan. Dan kosong, bak mandi itu kosong. Mas, tadi itu pas aku selesai mandi, aku matiin keran dan aku lihat ada rambut yang ngambang. Pas aku lihat rambut itu ternyata ada kepalanya. Dan serem banget, Mas. Aku takut. Jawab Risa dengan memegang tanganku. Aku mencoba menenangkan Risa saat pandanganku mengarah ke arah Abi. Aku langsung berlari. Duk, Abi, Duk. Aku menghiraukan infus yang terjatuh dan pecah berantakan di lantai. Dan membuat jarum yang menancap di tanganku tercabut dengan paksa. Dan membuat luka sobek pada tanganku. Aku berusaha meraih Abi yang memang sudah mulai merangkak. Dia hampir jatuh dari ranjang dan kepalanya sudah menggantung. Hampir saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan dengan sigap, aku menangkap Abi yang hampir terjatuh dan menggendongnya dengan erat. Ya ampun, Abi. Kata Risa yang menghampiriku dengan menggendong Abi. Tampak betul Risa yang ketakutan. Begitu juga dengan aku. Tadi itu hampir mencelakai Abi. Mas, tangan Mas. Kata Risa sambil melihat tanganku yang mengucurkan darah ke arah luka sobek akibat jarum infus tadi yang menggores tanganku sepanjang kurang lebih 15 cm. Itu adalah teror pertama yang dirasakan Risa. Dia sangat ketakutan dan trauma karena kejadian itu. Aku juga demikian. Dua hal teror mengincar kedua orang yang kusayang ini. Aku segera mendapat perawatan setelah Risa memencet bel yang ada di kamar itu. Beberapa perawat datang dan menjahit lukaku. Mereka bertanya, kok bisa sampai seperti ini? Aku jatuh tadi, Mbak. Begitu jawabku mengelak. Baik Risa dan aku terjaga semalaman. Kami sama-sama tidak bisa tidur. Kami sama-sama trauma dan takut jika terjadi sesuatu menimpa kepada Abi. Risa sudah tahu kenyataan tentang Abi dan dia sempat shock dengan hal itu. Tapi mau bagaimana lagi? Seperti kata Kiai, ini adalah ujian buat kami. Aku merenung sambil memandangi Abi yang tengah tertidur. Anak ini masih polos dan tidak tahu apa-apa. Hamba mohon lindungi dia ya Rob. Begitu doaku. Aku melamunkan banyak hal. Sedari tadi aku hanya diam sambil duduk di ranjangku. Risa yang sedang tiduran dengan Abi di tempat tidur yang terpisah denganku mulai berdiri dan berjalan ke arahku.
Mas, kenapa? Tanya Risa dengan lembut. Aku takut, Nduk. Kamu dan Abi semua ini... Jawabku sambil memegangi kepala yang terasa bergetar. Aku memang tidak bisa tidur sejak harus dirawat di inap di sini. Bahkan setelah mengkonsumsi obat tidur sekalipun hanya membuatku merasa kantuk namun tidak bisa terlelap. Malam itu aku sengaja tidak tidur. Aku sengaja terjaga untuk menjaga Abi dan Risa. Tadi pagi baru teror pertama dan malam hari memang tidak pernah bersahabat denganku. Mungkin mereka akan datang lagi setelah berhasil mengumpulkan balas setan mereka. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi dalam hatiku, tanamkan tekad untuk menghadapi apapun yang malam ini mungkin akan terjadi. Aku juga takut, Mas. Sama sepertimu, aku juga khawatir sama Abi. Dan juga aku khawatir sama kamu, Mas. Sama kondisimu sekarang. Jawab Risa dengan nada suara menurun. Risa memelukku dan mencium keningku dengan lembut. Tapi setakut apapun aku, asal masih ada kamu, aku masih bisa merasa aman, Mas. Mas tidur aja ya sekarang, Mas butuh istirahat. Asal kamu segera tidur, aku juga bakal tidur, Nduk. Jawabku sambil berbaring, diikuti Risa yang juga berbaring. Teman, kalian tahu? Aku terpaksa berbohong dengan Risa. Aku tidak tidur. Aku cuma tiduran dan memejamkan mata, tapi aku masih dalam keadaan terjaga. Kepekaan indraku tingkatkan kepada titik maksimal untuk merasakan kehadiran mereka. Sudah 3 jam aku terjaga, belum ada pertanda mereka akan datang. Tapi aku tidak akan lengah. Dan beberapa saat kemudian aku merasakan kehadiran. Dan begitu aku melirik asal energi itu, yang muncul adalah aku yang lain. Dia tengah duduk di dekat dispenser sambil menatapku. Dasar, laki-laki, aku harus dikirim untuk ini. Masalahmu yang tidak selesai-selesai. Jawabnya sambil berjalan menuju jendela dan memandang ke arah luar. Artinya benar mereka akan ke sini. Kamu harus bersiap untuk melindungi yang berharga. Ini akan jadi malam yang panjang buatmu. Aku bangun dari ranjang dan berdiri di sampingnya. Aku ikut memandang keluar jendela dan melihat lampu-lampu dari kendaraan lewat dengan kencangnya. Bagaimana dengan istri dan anakku? Aku tidak ingin membuat mereka takut dan lagi di sini adalah tempat umum. Akan banyak orang melihat. Kataku kepadanya. Mereka tidak akan bangun. Karena kita tidak akan menunggu mereka datang ke sini. Kita yang akan mencegat mereka. Hah? Aku heran dengan perkataannya. Apakah golongan makhluk halus itu bisa mengidap sakit jiwa? Jika iya, pasti dia memang gila. Bagaimana caranya? Dan dia sendiri yang bilang kalau tidak bisa menghadapi makhluk-makhluk itu yang terlalu kuat baginya. Kini malah dia mengajakku untuk mencegatnya. Mencegatnya juga di mana? Mereka bukan kumpulan anak SMA yang hendak tawuran yang bisa dicegat di jalanan. Mereka jin yang gelap dan kuat, dan berbeda alam dengan aku. Mereka bisa muncul dimanapun dan kapanpun semua mereka. Kamu mengada-ada ya? Jangan bercanda di situasi ini. Aku ada di dalam dirimu, dan tidak hanya wujudku yang persis sepertimu, tapi juga tabiatmu. Kamu sendiri pastinya tidak suka bercanda di saat seperti ini. Begitu juga aku, yang bahkan sama sekali tidak suka bercanda. Sekarang tutup mulutmu dan tidurlah di kasurmu. Suruhnya kepadaku. Aku menurut walaupun dengan bingung maksud darinya. Kenapa dia malah memintaku untuk tidur di situasi gawat ini? Kamu memang tidak pernah belajar sesuatu. Sifat dasar manusia. Dasar, apa kamu lupa jika salah satu yang dikaruniakan kepadamu? Katanya sambil menyentuh heningku yang sudah berada di atas bantal. Ya benar. Ilmu itu meraga sukma. Aku baru ingat, meraga sukma adalah saat dimana sukmaku keluar dari raga dan bebas mengembara dengan jangkauan tertentu. Selama hidup, aku baru beberapa kali melakukannya, karena ini adalah ilmu terakhir yang diajarkan Kiai dulu. Sulit dan hanya bisa dilakukan di saat-saat tertentu. Tidak sembarang bisa menggunakan semaunya, dan malam hari ini, aku menggunakannya lagi untuk pertaruhan terakhir. Aku merasa tersedot ke atas. Sulit bagiku untuk menjelaskannya. Semua serba aneh. Bagaimana aku menjelaskan sesuatu jika yang aku jelaskan belum pernah mengalaminya? Baiklah, mungkin seperti ini. Bayangkan kalian adalah setitik debu
Dan di atas kalian ada sebuah vacuum cleaner yang sudah menyala dan menyedot kalian ke dalamnya. Kira-kira seperti itulah rasanya. Aku merasakan seluruh badanku tertarik, tapi anehnya tidak bergerak sama sekali, seperti angin besar yang berada persis di atas kepalamu. Makin lama makin terasa kuat dan kencang, sampai aku harus menutup mata karena kuatnya angin itu. Dan begitu aku membuka mata, aku sudah terbaring di tempat yang sama sekali asing bagiku. Aku bangkit dan berdiri. Aneh, tubuhku terasa ringan. Tidak ada rasa sakit di dada akibat cedera yang aku derita. Dan di mana ini? Aku tidak tahu persis ini di mana. Tapi yang aku tahu ini bukan di alam manusia. Di mana ini? Tanyaku kepadanya yang sudah di sampingku. Kita berada di jalan yang akan mereka lalui. Ini dekat dengan mereka. Dekat dengan alam mereka yang sesungguhnya. Jawabnya dengan mata yang seperti menerawang tempat asing ini. Aku memandang ke sekeliling. Tempat ini seperti jalanan setapak yang ada di perkampungan, dengan pohon-pohon tinggi yang tumbuh menjulang. Tidak ada manusia karena memang ini bukan alamnya. Aku pernah mempelajari ini sebelumnya. Kiai berkata bahwa di dunia ini ada dua alam, yaitu alam manusia dan alam gaib, yang bertolak belakang namun sangat dekat. Dunia yang sedang aku kunjungi ini tidak akan terpetakan di atlas manapun karena dimensinya berbeda. Dunia mereka sangat berdekatan dengan kita, dan mereka punya dunia yang mereka bangun tanpa kita sadari. Wajarlah jika mereka tidak senang jika kadang ada orang yang kebetulan menebang pohon atau merubuhkan tempat tertentu. Bisa jadi itu masuk tempat tinggal mereka. Aku merasakan hawa mereka di mana-mana, sangat banyak. Jumlahnya mungkin tidak terhingga, namun sangat jauh dari tempatku sekarang. Tapi karena kuantitasnya yang banyak, aku dapat merasakan mereka semua. Terbesit pertanyaan di otakku. Apakah Sari semestinya tinggal di tempat seperti ini? Jangan terlalu lama melamun. Kamu tidak sedang piknik di sini. Bersiaplah. Tempat ini adalah penghubung atau jembatan yang akan mereka lalui. Kata dia yang membuyarkan lamunanku. Aku mulai merasakan mereka. Tawa lengking, raungan, kekehan dari makhluk-makhluk calon penghuni neraka di akhir zaman itu sudah mulai terasa dan semakin dekat. Aku menyiapkan diri dan berdoa, mengheningkan cipta untuk memukul mundur mereka yang berusaha kembali ke duniaku untuk menuntut tumbal. Kenapa aku merasa sehat-sehat saja di sini? Tanyaku kepadanya. Karena yang terluka adalah hanya badanmu, sementara yang ada di sini cuma jiwa dan pikiranmu. Badanmu berada di tempatnya dan sedang tertidur. Jawabnya kepadaku. Dan bagaimana jika aku terluka di sini, seperti saat kemarin? Karena pikiranmu di sini, kerusakan dan rasa sakit yang kamu terima akan dikirim oleh pikiranmu ke tubuhmu yang ada di sana. Dengan kata lain, rasa sakit yang kamu terima di sini akan juga dirasakan tubuhmu di sana. Berhati-hatilah. Lalu, jika aku mati di sini? Kamu terlalu banyak bertanya dan terlalu bodoh. Tubuhmu sama aja hanya sebuah jasad tanpa jiwa dan pikiran. Sekarang bersiaplah, memohon kepada Al-Aziz, semoga kamu berada di lindungannya. Aku bersiap. Sejenak aku berpikir, jika aku terluka seperti kemarin, sama aja aku bisa mati. Tapi apapun akan aku lakukan demi dia, demi keselamatan Abi. Hawa dingin itu datang, diiringi dengan makin kerasnya suara mereka. Sosok pertama yang aku lihat adalah wujud kuntilanak yang terbang rendah dengan kain putih yang berkibar-kibar. Matanya terlihat berlendir dan terlihat seperti ikan busuk. Wajahnya putih, seputih cat namun sangat kusam, seperti warna tembok tua yang berjamur. Lidahnya menjular sangat panjang berwarna kehitaman. Dan begitu melihat kami dia terdiam. Melihat kami dengan bingung sambil menggerak-gerakkan kepalanya, seolah sedang mengidentifikasi atau mengingat kira-kira siapa kami ini. Dan aku kira dia paham karena dia langsung menjerit dan melayang mundur dengan cepat. Aku memandang aku yang lain. Dengan ekspresi bertanya, dia hanya menjawab dengan memasang kuda-kuda, yang berarti aku harus waspada. Suara itu bergemuruh saat sosok hitam itu muncul di barisan paling depan, diikuti pengikutnya. Dia tampak sangat marah begitu melihat aku di sini. Karena itu artinya adalah rencana mereka untuk melemahkanku sudah gagal. Gagal karena di sini yang hadir hanya jiwa atau batin dan pikiranku. Sedangkan tubuhku boleh cedera, tapi jiwaku tidak akan bisa mereka lukai di duniaku kemarin.